Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Umat yang terkasih, inilah hari yang mulia untuk menyambut Dia, Yesus Kristus, Sang Raja di dalam kehidupan kita. Marilah dengan penuh sukacita kita memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di waktu belakangan ini ada banyak orang yang merasa kesulitan di tengah kehidupannya dan merindukan kepedulian yang nyata dari kita semua. Maka dari itu, kita membutuhkan hati yang selalu bersedia untuk menolong orang lain. Sesungguhnya, Kristus telah menempatkan hati itu di dalam diri kita. Efesus pasal 1 ayat 18 menyatakan, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Yesus Kristus memberikan kita sebuah teladan yang patut kita lakukan di tengah kehidupan kita. Ia adalah Raja atas seluruh ciptaan, namun Ia juga rindu untuk menggembalakan, hadir bersama dengan kita di dalam perjalanan hidup setiap hari. Mari kita memuji nama-Nya.
Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mengerti perjalanan kehidupan kami. Tidak jarang kami berlari jauh dari-Mu. Kami ingin memenuhi kepentingan diri kami sendiri. Kami menyakiti perasaan sesama kami. Kami berdusta dan bertindak sesuka hati kami. Kepedulian di dalam diri kami semakin tumpul karena kami terus-menerus memikirkan apa yang baik untuk diri kami sendiri saja, tanpa memperhatikan keberadaan orang lain. Padahal kami tahu bahwa kami seharusnya menjadi orang-orang yang peduli kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Tuhan, Engkaulah Sang Raja yang menggembalakan. Ampunilah kami jika kami adalah domba yang tersesat dan sulit diarahkan. Kami rindu akan tuntunan-Mu agar kami mampu semakin berubah lebih baik, bijak, dan berhikmat, serta menaruh rasa peduli bagi kehidupan sesama kami. Ampuni dosa kami dan tuntunlah kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dari Tuhan beserta kita semua, dan damai itu membuat kita semakin siap untuk merasakan sentuhan kasih-Nya. Mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita agar karya Kristus dapat kita lakukan di tengah kehidupan kita. Silahkan duduk.
Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami rindu merasakan sapaan-Mu yang dapat memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca bagian firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi kami untuk mengubah hidup kami semakin menjadi lebih baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat dan penyertaan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang mungkin ketika kita melihat tayangan kebaktian ini bisa kita jawab.
Pertanyaannya seperti ini. Kenapa anak tapir jalannya nunduk? Mungkin sebagian dari kita tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah karena dia malu. Bapak dan ibunya adalah tapir. Makanya dia kalau jalan kepalanya nunduk. Lalu pertanyaan yang berikutnya. Kenapa anak domba kalau jalan kepalanya nunduk? Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa anak domba ini malu kalau punya bapak dan ibu seekor domba. Tapi bukan itu jawabannya. Kenapa anak domba jalannya nunduk? Karena biasanya ketika gembala mengangkat tongkat, maka semua domba akan menunduk. Karena domba itu punya sifat dia adalah hewan yang patuh. Domba juga mudah diatur. Domba juga punya satu sistem pertahanan yang biasa mereka lakukan, yaitu mereka biasa berkumpul, berkerumun di sesama domba. Dan karena mereka ada di satu kumpulan yang besar, maka mereka sulit dimangsa. Tapi hal itu sangat berbalik ketika kita melihat seekor kambing. Kambing bukanlah hewan yang mudah patuh dibandingkan dengan domba, maka domba kalau gembalanya mengangkat tongkat mereka akan nunduk dan ikut kemanapun gembalanya pergi. Kalau kambing tidak, biasanya kambing harus ditarik-tarik dengan tali. Kambing juga lebih sulit diatur ketika dia bertemu dengan kelompok yang lain. Biasanya yang muncul adalah insting untuk bertarung. Sehingga kambing itu lebih sering berpencar. Dan maka dari itu mudah dimangsa. Makanya ada satu hal yang sering menjadi perbincangan kalau Bapak Ibu datang ke resepsi pernikahan. Yang biasanya pestanya bukan di meja ya, berdiri. Biasanya ada satu menu makanan yang selalu habis duluan. Apa itu? Betul, kambing guling. Jarang saya mendengar ada domba guling. Mungkin karena kambing mudah dimangsa. Maka itu biasanya sebelum mulai salaman, karena kambing guling itu lezat, jadi dia cepat habis. Dan juga ada satu hal yang paling lezat untuk kita hari ini, yaitu santapan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Yang saya yakin tidak kalah lezat dengan kambing guling yang baru saja kita bayangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian dalam firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tentang kewaspadaan akan datangnya akhir zaman. Yesus mengucapkan setiap hal yang berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi akhir zaman. Pada saat itu, Yesus juga mengatakannya kepada murid dalam rangka masa-masa masuk ke penderitaannya Yesus. Para murid diajak untuk bersiap. Ayo semuanya harus siap menghadapi situasi yang akan datang. Ayo semuanya harus siap. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus adalah tentang kesiapan dalam iman dan tindakan. Maka dari itu, Yesus memposisikan dirinya sebagai sosok yang mau berpartisipasi di dalam kehidupan manusia. Di bacaan sebelumnya, kita hanya akan melihat bagaimana Yesus sering mengatakan, bersiaplah dan waspadalah. Tetapi di bagian bacaan kita sejak awal di ayat ke-31, Yesus sendirilah yang berpartisipasi di dalam kehidupan manusia. Kalau tadinya kita berpikir bahwa kita harus siap menghadapi setiap situasi, kita harus siap sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi ketika Yesus mengucapkan firman ini, dia datang sebagai seorang raja. Seorang raja kehidupan yang juga rindu untuk menggembalakan. Posisi gembala yang dimaksud oleh Yesus adalah posisi yang langsung terjun, hadir ke dalam kehidupan setiap orang. Maka dari itu Yesus ada di kehidupan para murid, supaya kita juga semakin sadar bahwa Yesus itu bukanlah
hanya sosok yang dibayangkan, tetapi ia ada nyata di dalam kehidupan manusia. Untuk itulah dia hadir. Maka dari itu di dalam kewaspadaan kita juga belajar bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu menjalani hidup bukan hanya sekadar berbuat baik, tetapi juga peduli pada orang lain. Dan inilah yang menjadi poin penting di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk hidup bukan hanya menjalankan hidup ini bukan sekadar berbuat baik kepada lingkungan kita, bukan hanya sekadar yang penting kita nggak berbuat dosa. Tidak, tetapi Yesus sendiri menekankan tentang esensi kehidupan, yaitu untuk hadir bagi sesama. Hal ini menjadi penting saudara-saudari sekalian, karena kita tidak pernah hidup seorang diri. Kita selalu bertemu dengan banyak orang di dalam keseharian kita. Minimal kita ketemu anggota keluarga kita ketemu dengan rekan pekerjaan kita bertemu dengan teman-teman kita bertemu dengan pelayanan kita bertemu bahkan secara virtual dengan orang-orang yang ada jauh di sana. Dan esensi kehidupan adalah hadir bagi sesama. Dan inilah yang mau Yesus tekankan di dalam perkataannya. Kita diajak naik level, naik tingkat, bukan hanya sekadar memikirkan diri kita untuk berbuat baik atau yang penting saya nggak dosa, bukan, tetapi pedulilah kepada sesama. Karena dari situlah kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata di tengah kehidupan kita. Tetapi sayangnya di dalam kehidupan kita belakangan ini kita sering memposisikan diri kita sebagai domba-domba yang terluka. Mungkin kita bukan seekor kambing seperti yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan ini. Tetapi mungkin juga kita sebagai seekor domba yang sedang terluka. Domba yang terluka karena efek pandemi sepanjang hampir setahun ini. Luka karena dosa yang kita perbuat, luka karena tekanan hidup yang menekan kita, luka karena merasa tidak berdaya dan tidak berharga, luka karena kita menjadi orang yang mudah marah, jadi orang yang sangat sensitif sekali. Tidak boleh ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita mudah stres. Karir, pekerjaan kita menjadi hancur belakangan ini. Situasi hidup yang semakin tidak menentu dan bahkan mungkin semakin buruk. Yang kadang justru membuat kita justru bukan menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita, tetapi justru kita menjadi orang yang melukai sesama kita. Dan hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan ini. Ketika kita diajak untuk naik level, kita diajak untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan hanya sekadar nggak berbuat dosa tetapi peduli pada orang lain, tapi seringkali kondisi yang menjadi tantangan kehidupan kita. Maka dari itu akuilah dulu pertama kali bahwa kita ini sekarang adalah domba-domba yang sedang terluka. Karena dengan demikian kita jadi mengerti bahwa kita membutuhkan kehadiran Yesus. Kita membutuhkan kehadiran Yesus Sang Raja yang menggembalakan, yang mau merawat setiap dombanya. Bahkan pada Yehezkiel pasal 34 ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita adalah domba-dombanya yang selalu harus menuruti apa yang dikatakan oleh Sang Gembala. Dia yang akan menuntun kehidupan kita, bahkan dia juga yang akan merawat kita. Kalau kita adalah domba-domba yang sedang terluka, maka Tuhan secara langsung turun tangan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan
pemulihan. Situasi pemulihan inilah juga yang sebetulnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya kita bisa semakin kuat menjalani hari-hari kita. Kita tidak mudah terpengaruh dengan banyak hal yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Dan yang paling penting, pemulihan itu bukan hanya hadir dari Tuhan untuk kita, sang domba yang terluka, tetapi pemulihan itu bisa hadir justru ketika kita mau membuka diri kita pada sesama kita. Dan kita mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya sedang kagum pada Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita, tetapi kita kagum pada Tuhan yang mau menggembalakan dan Dia mau mengubah kita menjadi domba-domba bukan hanya peduli, tetapi mampu berempati. Dan itulah yang menjadi penekanan di dalam pembacaan Alkitab kita. Kita sesungguhnya sedang diajak oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi domba yang mampu berempati. Berempati itu bukan hanya sekadar ketika ada orang sedang sakit lalu kita bilang, atau sedang susah kita juga bilang, kasihan ya. Lalu kita sekadar bertanya, kenapa kok bisa sakit? Kenapa kok sekarang kayaknya kehidupanmu susah? Lalu setelah dia menceritakan kita biasa saja. Itu bukan berempati. Berempati itu berarti kita juga bisa menaruh hati kita di dalam hatinya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh banyak orang pada saat ini. Yesus telah melakukan tugasnya untuk kita. Ia sudah membalut kita yang terluka. Dan sekarang waktunya kita juga untuk mengajak sesama kita supaya mereka semakin dipulihkan. Mereka bisa merasakan setiap kebaikan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan membuat kita tidak lagi egois. Karena orang lain juga membutuhkan setiap pemulihan itu. Dan pemulihan itu hanya bisa terjadi melalui diri kita. Maka dari itu Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36 menekankan kepada kita bahwa Yesus menunjukkan caranya hadir di tengah kehidupan kita saat ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Hal ini menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita diajak sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang harus peduli pada lingkungan kita, pada sekitar kita. Karena kehidupan yang sedang dibangun oleh Yesus adalah kehidupan yang saling berbagi, saling merawat, dan saling menyembuhkan. Dan bukan kehidupan yang saling bersaing, saling menjatuhkan, dan saling menunjukkan siapa yang paling hebat. Di awal saya mengatakan bahwa salah satu sifat kambing adalah ketika dia bertemu dengan sesama kambing, khususnya apabila kambing ini adalah yang jantan, maka biasanya mereka akan beradu kekuatan. Tetapi domba ketika ia bertemu dengan sesamanya, maka ia akan berkumpul. Mereka akan ada di satu lingkaran yang sama, makan rumput bersama sambil menanti instruksi dari sang gembala berikutnya. Sang gembala kita, Yesus Kristus, ingin kita semua domba-dombanya untuk bisa merawat kehidupan ini. Yesus Kristus ingin kita bisa saling berbagi. Yesus Kristus ingin kita bisa saling menyembuhkan di tengah kehidupan kita setiap hari. Maka itu marilah kita semua bisa berempati. Berempati berarti memperhatikan dan menyentuh sampai ke dalam hati. Dan apakah tandanya jika kita sudah bisa melakukan itu? Matius 25 ayat 40.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita peduli, kita berempati. Bahkan firman ini menyatakan kepada kita, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Itu berarti mudah, karena kita cukup melakukannya kepada satu orang minimal. Tetapi yang kita lakukan itu sungguh-sungguh bisa menyentuh kehidupannya, dan dia akan bisa berkata bahwa memang sesungguhnya Yesus Kristus juga hidup di dalam diri kita. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang melihat Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Begitu ada orang yang sedang kesulitan, kita secara inisiatif, kita spontan punya perasaan untuk bisa mengenalnya, untuk menaruh perhatian kepadanya, untuk menaruh hati kita, untuk menolongnya. Dan tanpa Tuhan, kita mungkin hanya menjadi seekor kambing yang sombong, angkuh, egois, dan bahkan tidak diterima di kerajaan Allah. Maka itu bersama dengan Tuhan, kita semua adalah domba yang harus makin patuh, yang harus makin setia, dan harus makin taat kepadanya. Kita harus menjalani kehidupan kita penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, tunduk sepenuhnya seperti seekor domba yang patuh pada gembalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita saat ini banyak yang membutuhkan pertolongan. Ketika pandemi ini masih terus berjalan dan berlanjut, ada banyak orang yang tidak pernah membayangkan kondisi hidupnya berubah 180 derajat, berubah sangat berbalik. Ada di antara kita yang mungkin saat ini tengah merasa kesepian. Ada di antara kita yang mungkin saat ini merasa sedang ditinggalkan. Ada mungkin di antara kita yang belum bisa menerima kenyataan kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan banyak hal, kekayaan, pekerjaan, teman, sahabat, atau juga bahkan ada yang mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, banyak di antara kita yang membutuhkan pertolongan itu. Orang-orang itu bahkan tidak perlu jauh-jauh dari kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mereka terluka dan membutuhkan pertolongan kita, para dombanya. Ada anak-anak di rumah yang selalu membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Mereka mungkin kita penuhi fasilitas kebutuhannya mereka. Tetapi jangan pernah lupakan juga anak-anak anggota keluarga kita juga membutuhkan kasih sayang dari kita. Tunjukkanlah itu mulai hari ini. Mungkin juga ada sahabat, teman yang biasanya kita mendengar kabarnya, yang biasanya kita tahu dia digosipkan, dia jadi bahan omongan banyak orang. Tetapi setelah kita sadar bahwa kita adalah domba-domba yang berempati, kita nggak lagi membicarakannya, tetapi justru kita mendoakannya. Gereja bisa menjadi komunitas yang saling memperhatikan dan merawat. Kita bertanya kapan kita bisa berkumpul lagi. Dan ketika kita sama-sama berkumpul secara virtual, kita sadar bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sedang kesulitan. Kita bisa memberi support, bisa memberi semangat kepadanya. Dan itulah gereja, menjadi komunitas yang bisa saling merawat, saling memperhatikan, dan saling mendukung tentang apa yang dilakukan oleh kita semua. Maka dari itu saya mau mengambil satu contoh. Bapak Ibu mungkin tahu, pensil dan berlian itu berasal dari bahan yang sama.
namanya karbon grafit. Kenapa nilainya bisa sangat berbeda? Yang satu pensil untuk menulis yang bisa kita beli mungkin dengan harga 2.000 sampai 5.000 rupiah. Yang satu lagi berlian yang belum tentu, yang pasti ya kita nggak bisa beli dengan harga 5.000 rupiah. Tetapi kenapa harganya bisa jauh berbeda? Karena untuk menciptakan berlian, karbon grafit itu harus ditempa sedemikian rupa. Ada proses yang harus dialami. Ada proses yang panjang sehingga ia menjadi berlian yang berharga, yang bernilai mahal. Begitu juga kehidupan kita. Kita semua saat ini adalah domba-domba kesayangannya Tuhan. Kita semua adalah domba-domba yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa peduli, berempati kepada sesama kita. Jadilah berlian yang berharga mahal karena kita mampu untuk menaruh hati kita kepada sesama kita. Maka dari itu, setiap kali kita mau melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, katakanlah di dalam hati kita, aku mau melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah domba yang telah disembuhkan oleh Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus, yang bersedia menggembalakan. Kita adalah domba-domba yang mau peduli dan berempati bagi sesama sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Umat Tuhan diundang berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarkanlah kami untuk selalu punya hati yang mau peduli dan berempati kepada situasi di sekitar kami. Kami mau selalu memberikan hati kami kepada setiap anggota keluarga kami. Kami mau memberikan hati kami jika kami mengenal atau mengetahui ada orang yang saat ini tengah mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Tuhan, pakailah kami semua, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan melalui firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami selalu rindu merasakan kasih sayang-Mu nyata di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga, bersama dengan pekerjaan, pendidikan yang saat ini tengah kami tempuh. Tuhan selalu menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang saat ini tengah sakit, yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan menyertai dan memimpin mereka semua. Juga setiap anggota keluarga, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan serta kesabaran. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, situasi bangsa, negara, bahkan dunia terus berupaya mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan kepada kami hikmat serta kebijaksanaan.
untuk menentukan apa yang baik untuk kami lakukan pada hari-hari kami. Engkau menyertai mereka semua yang secara langsung berhadapan dengan pandemi ini. Berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, supaya kami semua, seluruh dunia, bisa merasakan mujizat Tuhan, bisa merasakan kesembuhan, bisa merasakan pemulihan yang semakin nyata di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkaulah Raja yang selalu menggembalakan kami semua. Engkaulah yang selalu ada di dalam hati kami, Engkaulah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau juga selalu menyertai setiap hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasar kepada firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat kedua. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Yang kedua, pemindaian atau scan QR code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita memberi persembahan dengan menyanyikan puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan Umat dimohon untuk berdiri. kebenarannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Engkau selalu peduli akan kehidupan kami, sehingga kami selalu mampu merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan ini. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, keluarga, pekerjaan, pendidikan, gereja, serta pelayanan di dalamnya. Kiranya kami semakin dimampukan untuk berkarya dan memberi yang terbaik setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan membawa persembahan kami. Amin. Umat yang terkasih, saat ini waktunya bagi kita bersiap untuk memberikan kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai tanda bahwa kita berkomitmen dalam menjadikan Yesus Kristus, Sang Raja yang menggembalakan, sebagai teladan hidup kita. Sebab hanya bersama Tuhan
hidup kita mampu diubahkan. Dialah Sang Gembala yang membuat hidup kita tentram dan damai. Balai bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Dia air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu.
berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan